organisasi. Nah, pertanyaan saya, kan ini kan ada beberapa kali rapat, termasuk tanggal 7 November, dan itu kan rapat resmi kan tadi sudah. Itu ada nggak pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa? Saya mundur dari perkumpulan, ada nggak? Ada. Di mana itu adanya? Pembicaraan bertelpon. Saudara ini rapat resmi, yang tanya rapat resmi. Rapat resmi, saudara? Hah? Tidak ada. Makanya dengerin dulu. Tidak ada. Kemudian apakah ada surat resmi dari terdakwa yang disampaikan kepada saudara bahwa saya kepada yang terhormat pimpinannya namanya apa perkumpulan? Ketua umum ya? Ada atau ini tim supaya ya, silakan. Yang dimaksud rapat resmi itu rapat yang mana biar ini? Kan dia jawab tadi tidak ada. Rapat resmi tadi itu adalah rapat yang sesuai di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ya. Sudah disampaikan ada undangan, ada panggilan. Yang saya maksud seperti itu, Mas. Ya makanya itu rapat yang mana itu yang ada undangan itu kan, sehingga Pak Dia tidak menyatakan mengundurkan diri itu di rapat yang mana. Saya sampaikan rapat di 7 November. Biarin apakah di dalam rapat 7 November 2019 itu enggak ada pernyataan dari terdakwa saya mundur dari perkumpulan, ada enggak? Ada enggak pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa pada rapat tanggal 7 November yang ada waktu lengkap? Ada. Enggak, itu yang saya maksud, apakah dia ngomong di dalam rapat itu, di rapat 7 November itu? Saudara tadi sudah disumpah ya, di dalam rapat tanggal 7 November itu diusulkan, dan itu yang mengusulkan adalah ketua umum yang menyampaikan, bukan dari terdakwa. Lah ya. Nah, apakah kemudian di dalam forum rapat itu ada pernyataan dari saudara terdakwa bahwa saya tanggal 7 November ini mundur dari perkumpulan, ada nggak seperti itu? Ada yang tulis di situ. Tulisan saudara diusulkan di situ. Mana? Di halaman belakang. Iya, coba saudara baca. Gimana? Yaitu merubah nama perkumpulan dan Kaico mengundurkan diri dari salah satu. Lah ya, itu pernyataan itu kan saudara tulis. Ada nggak yang disampaikan oleh terdakwa pada saat itu? Ada. Ini ada gini loh ya. Di sini ada saksi 8 orang ya. Nanti kita akan hadirkan semua saksi-saksi ini. Kalau keterangan saudara yang hari ini sudah disumpah nanti berbeda, kita minta untuk diprototipe dengan keterangan saksi lain. Saudara menyampaikan ya benar ya bahwa pada tanggal itu terdakwa mengumumkan ya secara resmi saya mundurkan diri, begitu ya menurut saudara tadi ya. Mohon dicatat. Ada enggak pernyataan resmi, artinya dia sendiri yang ngomong, bukan diagendakan. Ini diagendakan yang mulia. Ya iya, beda dong maksud saya. Itu diagendakan. Masalah nanti kan disetujui rapat kan intinya begitu. Cuman apakah itu dasarnya pernyataan langsung dari Kaico ini atau itu usulan lalu disepakati kan gitu. Jadi harus membedakan kalau ini yang ditanya oleh ini pernyataan langsung berbarisan dia menyampaikan saya mengundurkan diri ini dari perkumpulan, dari tim pendiri perkumpulan gitu. Yang ditanya itu maksudnya ada nggak pernyataan lisan? Nah itu kan kesepakatan. Kan makanya akta keputusan rapat kan. Nah ini maksudnya pernyataan langsung yang disampaikan oleh, ada nggak menyatakan si terdakwa ini saat rapat saya mengundurkan diri, itu yang ditanya. Itu mohon maaf ini saya secara detail rapat kata demi kata juga ya, mungkin saya 100%.
Saudara ikut rapat nggak waktu itu? Saya Ikut. Ya itu tadi, ada nggak saudara? Itu yang ditanya itu, kalau dia menyatakan. kalau sesuai dari kesimpulan kedua ini jelas tertulis Kaijo mengundurkan diri dari itu salah satu pendiri. Ya itu kan ada yang disepakati, ada yang usulan, kan itu. Kalau usulan itu untuk mengganti nama. Itu kan ada 3 agenda tuh. Tadi itu kan ada berapa 3 agenda ya? Iya. 3 agenda termasuk pengunduran diri, terus berhentinya DPP kan, Chandra kan gitu. Iya. Nah maksudnya itu kan bisa saja usulan terus disetujui rapat, jadi kesepakatan rapat kan, kan gitu. Apakah terdakwa untuk sempat menyampaikan bahwa saya mengundurkan diri, itu maksud ditanya itu aja ada kan? Lepas apakah dia mengundurkan diri atau tidak, itu yang ditanya. Mohon maaf ya, kalau detail itu saya Ya, ini, tapi isinya poin-poinnya sudah saya catat di sini. Kalau detail perbalannya saya Mohon izin terpaksa saya harus ada nama terkait dengan WA saudara. Tadi mana WA-nya? WA. Ini agak ini ya. Satu aja. Dalam WA saudara 11 November 2019 itu ada pembicaraan mengenai usulan dari Sihan Srijaya. Jadi yang mengusulkan itu saudara Srijaya ya. Nah, saya menyambut baik dan setuju dengan apa yang diusulkan dengan Srijaya, juga sesuai dengan suara terbanyak saat rapat. Nama perkumpulan diubah dengan meniadakan nama pembinaan mental karate. Kemudian saya keluar dari perkumpulan, nah, begitu ya. Jadi masih ada, betul ya, ada kemudian, kadang-kadang namanya kemudian. Jadi pada saat itu juga dia tidak menyampaikan, saya langsung betul kan? Bener ini, WA ini seperti ini ya, chat ini ya. Isi WA-nya betul tidak? Ya. Kemudian saya keluar dari perkumpulan, tapi narasinya yang di atas kan menyambut baik dengan usulan ada perubahan nama perkumpulan, kemudian dia baru kemudian akan mundur, kan begitu ya. Betul ya isi WA ini ya. Artinya pada 11 November ini saudara mengirim chat ini, jawabannya saudara terdakwa pada saudara betul seperti itu. Ya. Isinya betul. Isinya betul ya. Baik, terima kasih majelis. Saya hanya ingin konsistensi dari saksi mengenai pernyataannya yang disampaikan oleh rekan kami, bahwa saksi tadi menyampaikan kita bicara tentang rapat di tanggal 7. Saksi menyampaikan ada 3 poin dan itu berdiri sendiri-sendiri. Oke, berdiri sendiri-sendiri menurut pemahaman saksi itu seperti apa? Saya baca. Ya. 1. Diusulkan nama perkumpulan pembinaan mental karate diganti. Ya. 2. Diusulkan untuk itu Kaijo sebagai alternatif mengundurkan diri. 3. Ketua DPP menyatakan itu. Baik. Saksi memahami itu tadi sebagai berdiri sendiri-sendiri. Maksudnya adalah ketika itu terlaksana satu saja tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ketika ada satu yang tidak terlaksana juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baik. Saksi tadi membacakan tentang WA saudara kepada terdakwa mengenai selamat malam Sensei Erik, setelah mencoba untuk memikirkan dalam-dalam dan sharing dengan beberapa senior yang ada, maka menindaklanjuti pertemuan hari Kamis kemarin di Gedung Srijaya mengenai usulan dari Sihan Srijaya. Saya menyambut baik dan setuju dengan apa yang diusulkan Sihan Srijaya, juga sesuai dengan suara terbanyak saat rapat. Nama perkumpulan dirubah dengan meniadakan nama pembinaan mental karate. Kemudian saya keluar dari perkumpulan tersebut. Dan selanjutnya, menurut pemahaman saksi,
pernyataan terdakwa ini, apakah itu pernyataan berdiri sendiri atau satu kesatuan? Berdiri sendiri. Sepemahaman saksi itu berdiri sendiri, bukan nama perkumpulan dirubah baru saudari terdakwa keluar. Bukan. Oke. Berarti ada 3 ya kesimpulan dari saksi ya. Apakah saksi pernah mengirimkan hal serupa mengenai hasil rapat tanggal 7 kepada bidang organisasi? Tanggal 12 ini saya kirimkan. Ya, tanggal 12 hasil rapat tanggal 7, tanggal 12 dikirim. Bukan. Tanggal 12 saya kembali lagi WA dari saya ke terdakwa. Yang saya tanyakan bukan kepada terdakwa, tapi apakah saudara saksi pernah mengirimkan hasil itu di tanggal 12 kepada bidang organisasi yang saudara pimpin di perguruan? Saya tidak begitu ya. Tidak begitu-begitunya, saya bacakan. Ya. Di bidang organisasi ada selaku ketua bidang, betul? Di perguruan, betul. Setpai Hadi, Sihan Surya, Setpai Gino, Setpai Cietian. Berikut saya laporkan notulen rapat 7 November 2019 sebagai berikut. 1. Sihan Sriwijaya menyatakan berhenti sebagai ketua DPP. Kedua, opsi perubahan nama perkumpulan baru yang diambil KICO yaitu dengan meniadakan nama pembinaan mental karate pada akte perkumpulan yang lama. Bersamaan dengan itu KICO akan menyatakan mundur sebagai pendiri pada akte perkumpulan yang lama. Apakah sikap saudara tetap bahwa itu berdiri sendiri? Berdiri sendiri. Mengapa saudara kemudian ada 2 WA yang berbeda kepada bidang organisasi, kepada WA kepada terdakwa itu menyimpulkan 3 yang saudara anggap berdiri sendiri, sedangkan kepada bidang organisasi saudara mengirimkan 2 hasil rapatnya, yaitu pengunduran diri Sihan Sriwijaya dan juga perubahan nama yang diikuti dengan pengunduran diri terdakwa. Nanti ke depan, besok selanjutnya kami akan jadikan bukti ya mulia. Saudara tetap menyimpulkan itu berdiri sendiri. Baik, cukup bagi kami untuk belum. Saksi, sejak kapan saksi masuk dalam atau sebagai anggota perguruan? Perguruan. Iya, perguruan. 1980. Oke. Siapa pendiri perguruan? Hansi Nardi. Saudara saksi tahu perguruan itu berdiri sejak kapan? 1967. 1967. Cukup kuat ingatan saksi. Apakah saudara saksi tahu juga mengenai arisan? Arisan di dalam perguruan? Tahu. Apa kemudian tujuan dari arisan? Arisan awal tujuannya untuk membantu kegiatan perguruan. Membantu kegiatan perguruan. Baik. Apakah di arisan dan di arisan terbentuk satu kepengurusan? Di arisan apakah dibentuk satu kepengurusan? Ketua arisan atau sekretaris atau bendahara arisan? Maaf ya, majelis hakim. Ada enggak gitu aja? Ada enggak kepengurusan dalam mengelola arisan itu ada kepengurusannya enggak? Enggak. Ya udah, enggak ada. Itu aja nggak usah. Maksud saya begini. Maaf, pertanyaan dari Bapak pengacara ini kan kurang relevan dengan sangat relevan. Itu aja kalau saudara mengerti. Kalau nggak ada, ya sudah ada misalnya. Tapi yang jelas yang saudara ingin katakan kan bahwa salah satu kegiatannya mengelola dana arisan kan itu. Saksi tidak perlu prejudice terhadap saya mengenai relevan atau tidak. Kami yang akan menyimpulkan itu di dalam pembelaan kami. Kami hanya butuh jawaban saksi. Saksi adalah anggota perguruan dan sejak tahun yang sangat lama. Tentu saksi juga mengetahui bahwa di dalam perguruan itu ada arisan. Saya hanya ingin bertanya,
Apakah saksi tahu di arisan itu dibentuk satu kepengurusan? Tidak tahu. Oke. Saksi tahu ada arisan. Sejak kapan arisan itu ada? Tahu enggak? Tahun 2010. Baik, 2010. Apakah saksi juga ikut berkontribusi di dalam arisan itu? Ikut. Kontribusi itu maksudnya apa ikut serta sebagai anggota anggota arisan. gitu? Benar. Iya, ikut serta. Iya. Saksi mengatakan arisan berdiri sejak 2010. Kurang lebihnya. Oke. Kami ingin menunjukkan bukti yang mulia. Yang relevan dengan itu ya. Dengan pertanyaan tadi. Kami tunjukkan bukti yang mulia. Silakan saksi. Daftar pengurus arisan kita. Ternyata ini ada pengurus arisan gitu. Ini buku apa ini? Apa di buku apa ini? Buku arisan di perkumpulan. Pembinaan mental pembinaan. Nah, di pembinaan ternyata di sini tertulis ada daftar pengurus arisan. Apakah di situ nama saksi ada? Saudara, artinya ada pengurus arisan. Nah itu kalau yang ini, jadi saksi membenarkan bahwa itu namanya, tapi dia baru tahu Jika ada buku ini. Jika ada pengurus di pengarisan baru tahu ini. Baik. Apakah saksi mengetahui mengenai pengelolaan dana arisan? Ini terlalu jauh dari dakwaan kami. Saudara saksi, jika ini aja apa dibatasi kapasitas dia ini kan sekjen ya, sekjen dari perkumpulan dulu. Ini ada korelasi berkaitan dengan perkumpulan ini yang mengambil alih arisan. Artinya kita mengarah ke situ lah, ya kan? Ya kan? Kalau toh memang saudara akan menyimpulkan nanti bahwa dia tidak memahami ya silakan aja. Maksud kami adalah saksi tadi menyampaikan bahwa di perkumpulan terdapat dana 7 miliar. Saya hanya ingin menggali wawasan saksi mengenai latar belakang sampai dia juga tidak tahu dijadikan pengurus dalam arisan. Kami memiliki bukti dana arisan terakhir itu setelah adanya perkumpulan itu ada berapa di rekening. Kemudian sebelum perkumpulan itu ada yang dikelola oleh pengurus arisan, kemudian diserah terimakan, kami juga ada bukti itu berapa ada dana. Jadi apa yang ada dalam dakwaan sebagaimana dituduhkan kepada diri terdakwa bahwa terdakwa ini tidak ingin kembali ke perkumpulan karena ada uang 7 miliar, itu tidak benar, yang mulia. Jadi kalau dakwaan itu, karena ada ya bahkan di istilah itu dia sempat menyampaikan angka itu. Benar. Ya kan? Benar. Kan apakah mengenai arisan dalam beritanya itu ya dia tidak paham, cuman dia sempat menyampaikan angka itu. Ya. Saya lanjut kepada saksi tadi menyampaikan bahwa berkaitan dengan saudara saksi tadi sempat ke Batu bersama saudara 3 orang. Bersama siapa? Oke. Apakah sebelum saudara saksi ke Batu
itu melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada terdakwa. Setidaknya memberitahu melalui apa? Memberitahu kepada terdakwa melalui apa? Telepon. Mungkin. Artinya saudara saksi tidak yakin. Saudara saksi yakin benar dengan pernyataan saudara bahwa saudara ke Batu? Itu akan dibantah oleh terdakwa nanti yang mulia bahwa tidak ada pertemuan di Batu. Halo, izin yang mulia, satu pertanyaan. Saudara saksi, apakah saudara bisa mendiktekan dari situ nomor rekening BCA atas nama berdua? Bisa? Ada di sini. Anda bisa sertakan perkumpulan maksudnya. Nomor rekening BCA perkumpulan. Nomor rekening BCA perkumpulan. Nomor rekening BCA perkumpulan. Iya. Ada nomor. Kalau tidak ada, bisa saya bantu bacakan. 088 355 1777. Nanti saya kasih dulu, nanti sebentar lagi dulu. Pertanyaan saya begini, saudara. Tadi saudara mengatakan bahwa pernah suatu waktu entah sengaja atau tidak bahwa saudara ketemu terdakwa dan saudara menceritakan atau saudara ditanya terkait uang arisan, saudara mengatakan uang arisan itu sejumlah 7,9 miliar. Padahal bulan September dan Oktober, 30 September dan 31 Oktober kami punya bukti bahwa saldo rekening di BCA nomor sekian itu tadi hanya 22 juta. Silakan ditunjukkan. Itu saudara nilai 7 miliar itu datanya dari mana? Kalau saudara sempat menyampaikan 7M itu apakah memang punya data atau bagaimana? Ada datanya. Ada datanya. Dia saudara punya data bahwa rekening asetnya arisan itu ada 7 miliar, 7,9 ya. Ada. Tapi menurut penasihat hukum hanya saldonya sekian. Izin ditunjuk nomor rekening sekian, saldonya berapa? Maksudnya biar nggak selisih gitu lah. Ini diangkat terus nanti Saudara semuanya di mana, saudara dasarnya di mana ya? Saksi ditunjukkan nomor rekeningnya betul. Ini betul enggak? Saudara masih ingat nggak? betul. Ini ada saldo apa betul? Ini nomornya ini betul ya? Ini. Jadi ada 9 miliar itu tercantum di rekening ini betul itu? Tidak di mana? Oh, tidak Tidak hanya di BCA. Oke. Itu kan biarkan. Ya. Baik, terima kasih. Satu lagi yang mulia, saudara saksi, tadi saudara sudah sempat menjawab sebenarnya, tapi saya butuh penegasan saja. Apakah saudara tidak pernah menerima surat pengunduran diri terdakwa ini dari perkumpulan? Saudara tidak pernah menerima surat pengunduran diri? Tidak pernah. Tidak pernah. Mohon dicatat bahwa menurut saksi tidak pernah menerima surat pengunduran diri terdakwa dari perkumpulan. Satu lagi yang mulia, ini dua. Satu lagi. Maksudnya terdakwa tidak pernah menerima surat pengunduran dari perkumpulan atau dari terdakwa? Jadi pertanyaan saya,
saudara saksi tidak sebagai sekjen, saudara tidak pernah menerima surat pengunduran diri dari terdakwa kepada perkumpulan atau kepada saudara. Saudara pernah terima tidak? Ada penerimaan? Tidak pernah. Tidak pernah. Dari perkumpulan dari terdakwa, saudara sama sekjen tidak pernah. Iya. Cukup ya? Oke, baik. Baik saudara saksi, singkat saja ya. Apakah saudara pernah mendengar secara langsung ataupun tulisan ucapan dari terdakwa menyatakan mundur dari kepengurusan itu? Pernah. Di mana? Satu di telepon. Di mana tempatnya Pak? Kalau di mana tempat? Di Batu. Di Batu. Saat itu ingat hari Tanggalnya? Ya, tidak lama setelah rapat. Rapat 7 November. Ya, saya setelah rapat. tidak serta-merta. Enggak, ini kan simpel Pak. Dia menyatakan terdakwa itu ada saudara melihat, mengalami atau mendengar itu terdakwa menyatakan saya mundur dari perkumpulan, itu verbal ataupun secara tertulis, meskipun kepada saudara itu tulisan yang saudara temukan. Pernah enggak? Pernah. Nah, kalau pernah itu di mana tempatnya? Di kediamannya di Batu. Kapan itu? Sekitar bulan 2. Sekitar bulan 2. Nah, saudara mendengar itu ada nggak orang lain yang melihat atau menyaksikan mengucapkan itu? Iya. Ada. Siapa? Hadi Susilo. Dalam rangka apa dia menyatakan mundur dari perkumpulan? Dalam rangka saya untuk minta klarifikasi dan bukan dari hatinya Pak, bukan saudara ditanyakan, bukan. Ini dari hatinya. Paham nggak pertanyaan saya? Paham nggak? Dia nyatakan, PRI saya mundur dulu. Nah, secara verbal dia ucapkan, saya mundur dari perkumpulan. Ada nggak dia ngomong begitu? Ada nggak dia menyampaikan hal itu? Ada. Apa bicaranya? Secara ini apa? Bicaranya apa? Ya, saya tetap mundur dari. Saya mundur, gitu ya. Ini saya belum ke hasil rapat itu belum. Ya, belum kan. Dia menyatakan begitu. Ada saksinya yang saudara tahu. Saksinya siapa Pak? Kennedy sama Hadi. Siapa? Kennedy sama Hadi. Ya, nanti kita tanyakan ya. Dia dalam rangka apa itu? Tempat sudah di Batu. Hari dan tanggal kita perlu nanti kita tanyakan ke saksi-saksi. Dalam rangka apa dia menyatakan itu? Dalam rangka kedatangan saya untuk. Nah, kedatangan saudara itu untuk apa? Untuk melengkapi surat kuasa dari Pak Manopo itu. Surat kuasa dari Pak Manopo untuk mengklarifikasi secara langsung dan untuk melaporkan hasil rapat. Bukan untuk itu melaporkan kondisi perkumpulan yang terakhir. Ya. Dia menyatakan mundur ya. Ya. Benar ya. Menyatakan mundur. Nah, kalau saya baca di hasil rapat itu hanya diusulkan untuk mundur, kan begitu kan tadi yang saya dengar. Itu kan diusulkan untuk mundur. Ya kan? Ya, nah, hasil rapatnya bla bla 1 2 3 mau berdiri sendiri ataupun satu kesatuan itu saya tidak masalah. Yang jelas itu kan hasil rapat. Pada saat rapat itu ada nggak hadir terdakwa? Pada saat rapat itu diusulkan terdakwa mundur dari itu. Ada nggak dia hadir? Hadir nggak pada saat rapat itu? Enggak, terdakwa enggak? Hadir. Pada saat hadir, ada nggak pernyataannya seperti itu? Oke, saya mundur. Jangan rapat Pak, ini hanya singkat saudara sebagai saksi. Ada nggak? Oke, saya mundur. Ada nggak seperti itu? Atau dia terdakwa diam diusulkan untuk mundur, kan baru diusulkan.
Atau dia ada nggak menyatakan, oke saya mundur? Nah, tapi di halaman kedua ini ada ya? Bukan saya minta lihat itu. Ini apa? Materi, ya pembuktian material namanya Pak. Ada nggak dia menyatakan? Satu dia hadir, oke hadir ya. Ada nggak menyatakan selain dia dibantu menyatakan bahwa dia mundur dari perkumpulan? Ya. Nah dalam rapat ada nggak dia menyatakan mundur dari perkumpulan? Saya nggak secara Tidak ingat ya. Nah sekarang saudara sebagai sekjen ya dari perkumpulan itu. Kalau seorang pemimpin menyatakan mundur, apa yang saudara lakukan? Apa langsung mengiyakan atau ada proses seperti yang ditanyakan? maksudnya kalau Iya, saudara kan tahu, saudara sebagai sekjen toh. Iya toh. Nah, pimpinan menyatakan mundur dari perkumpulan, apa yang seharusnya saudara lakukan agar pernyataan dia mundur itu sah? Apa berdasarkan ADART yang ditanyakan? Tahu tidak? Contoh, ada seorang direktur, saya mundur, itu contoh ya, saya mundur, prosesnya panjang Pak, auditlah dulu atau apa, nah baru nyatakan sah mundurnya. Ini ada nggak prosesnya seperti itu? setelah rapat Bukan setelah rapat Pak. Ini dia di Batu ya, dari Batu ya, Bapak jangan berputar, ini pertanyaan mengarah ke sana. Tidak ada arah kemana-mana Pak. Ini materi yang saudara alami. Ya. Kembali ke Batu baru 2 kali, yang ketiga ini di Batu saudara datang bersama 3 orang saksi, nanti kita tanyakan. Bapak saudara saksi menyatakan bahwa terdakwa menyatakan saya mundur dari perkumpulan. Itu yang dari maaf ya, dari mulut verbal. Saudara menyatakan mendengar, ya toh? Nah, saya kompas. Setelah saudara mendengar dari verbal dari pimpinan itu, sebagai seorang sekjen, apa seharusnya jalan apa yang dia lakukan biar pimpinan ini benar-benar mundur? Tahu tidak? saya laporkan kembali ke pimpinan. Ya laporkan. Apa yang berdasarkan ADART? Tahu tidak? Tidak tahu. Tidak tahu karena ditanya, tahu nggak ADART-nya? Tidak tahu. Berdasarkan aturan yang ada itu tidak tahu apa yang mesti dilakukan ya. Nah kembali ke rapat ya, dia datang waktu rapat tanggal 7 itu yang hasilnya ada 3 itu, tahu itu kenapa ditulis diusulkan? Karena dia datang, ada nggak menyatakan oke saya mundur? Bukan itu Pak, jangan ke sana, ini materi. Ada nggak? Tadi lupa tadi menyatakan lupa karena banyak saya lupa. Ada nggak dia menyatakan begitu kan gitu ya? Ke belakang akhirnya hasil putusan rapat itu diusulkan untuk mundur. Benar ya formalnya, benar begitu ya? Iya benar ya, diusulkan untuk mundur, bukan mundur secara resmi, mundur bukan. Nah, Yang kedua itu Metro mengundurkan diri daripada mandiri. ya hasil agen kesepakatan itu hasilnya ada 3. Nah, diusulkan ke 3, nanti kemudian ada rapat lagi. Yang pertama tidak bisa dilaksanakan karena ada rekening, toh. Yang pertama itu mengubah nama. Yang kedua ini kan masih diusulkan nih, sudah resmi nggak dia mundur? Diusulkan rapat, diusulkan ya. Kan itu mengundurkan diri. Mohon saksi dibaca lebih lengkap. Mohon saksi itu baca lebih lengkap. Redaksi yang ada tidak. Ya dibaca ya Pak. Kalau saya salah dengar itu masih diusulkan saja. Mohon itu tidak dipegang. Dibaca aja Pak, yang saudara maksud. Perbandingan pilihan suara sebagai berikut: 3 dibiarkan, 4 dirubah. Saran yang diberikan adalah sebagaimana saran putaran 2 terakhir, yaitu berubah nama perkumpulan dan setelah itu mengundurkan diri dari salah satu pendiri. Dari pendiri ya, bukan dari perkumpulan. Jadi kita ngomong perkumpulan Pak. Iya, dari pendiri. Pendiri perkumpulan. Ya, itu
ya itu saja. Yang jelas saudara pernah mendengar saya mundur gitu ya. Nah ini yang didakwakan begitu. Pada secara verbal mundur, mundur tadi. Tadi yang dibacakan oleh saksi secara lengkap redaksi itu. Saran yang diberikan adalah sebagaimana saran putaran kedua, yaitu jadi ini masih saran kemudian. Iya, nanti Ya, kalau yang jadi acuan itu kan itu sekarang ini. ya sudah ini saya kembali itu agak terkecoh. Saya kembali ke keterangan saksi tadi pernah mendengar ya dari verbalnya, bukan dari tulisan ya, bukan dari tulisan, dari verbal bahwa ini sudah mundur ya. Nah itu yang ada di dakwaan pernah mundur tapi kok tiba-tiba menyatakan tidak pernah, itu yang dari ini. Oke? Saksi ya, ini sendiri flashback ke rapat tanggal 5 November ya. Nah ini rapat ini biar tegas ya. Ini rapat ini didasari karena terdakwa tadi kan ini secara diam-diam lagi kan dia telah mendirikan yayasan hanya tanpa sepengetahuan pengurus, ya kan? Nah, itu di aturan atau di ini itu sikap yang demikian bagaimana? Kan dia sebagai pendiri ya. Iya. Lalu mendirikan yayasan tanpa sepengetahuan. Nah itu bagaimana kalau di aturan itu? Di aturannya kedua tidak boleh. Lalu ada tindakan tadi itu kan persuasif dihubungi oleh ketua umum. Lalu tidak direspon kan ceritanya begitu. Dan direspon, lalu dia tetap bersikukuh kan, ingin mempertahankan yayasan, istilahnya menyampaikan pengunduran diri. Kalau pengunduran diri harus dibawa ke rapat seperti itu. Nanti disampaikan di rapat kan gitu awal mulanya kenapa rapat ini terjadi, ya kan? Karena ada pendiri yayasan dan seperti ini. Nah itu waktu biar jelas. Waktu dikonfirmasi oleh ketua umum kepada ini, terakhir responnya seperti apa? Atau permintaan ketua umum itu bagaimana terhadap sikap dia mendirikan yayasan ini? Sikap ketua umum. Ya maunya ketua umum waktu itu sebagai ketua umum itu apakah dia memperhatikan yayasan atau bagaimana sehingga ketua umum waktu itu mengklarifikasi? Ya, waktu itu kan ditanya kenapa ada yayasan yang namanya sama berdiri tahun 2019 bulan Februari. Pakai mic ya pakai mic biar ini catat. Apa yang dimau oleh ketua umum sehingga mengklarifikasi apakah harus itu diberhentikan yayasan itu atau bagaimana waktu itu? Ya waktu itu kalau mau di yayasan ya di yayasan. Perkumpulan dari perkumpulan. Artinya milih salah satu. Nah terus jawaban ataupun respon dari terdakwa saat itu bagaimana responnya? Ya bukan berarti untuk keluar dari perkumpulan dan membesarkan yayasan. Nah itu saudara tahunya dari mana tuh? Itu saya dengar waktu. Oh dengan waktu percakapan. Jadi waktu ketua umum bercakap atau komunikasi dengan terdakwa, sudah dengar seperti itu. Iya. Tidak diberi opsi apakah mau tetap di perkumpulan atau tetap di yayasan. Karena dikasih opsi ini salah satu. Jawaban dari terdakwa ya mundur dari perkumpulan. Mundur dari perkumpulan, tapi tetap mengurus yayasan. Hampir 80% dia tidak benar. Jadi sesuai dengan analisa kami bahwa keterangan saksi sama sekali jauh dari fakta. Saksi yang saksi pertama kan baru satu. Oh yang tadi yang kedua ada sekjen ya? Nggak jadi minggu depan.
Maksudnya jauh dari fakta loh ya, pengertiannya. Pengertiannya artinya tidak sesuai fakta. Artinya tidak benar. Fakta apa? Temuan dari pertama bahwa Kaico itu, terdakwa itu tidak pernah menerima mereka di Batu. Kedua, bahwa agenda rapat 7 November itu bukan tiga masalah yang diceritakan di persidangan, tetapi ada kisruh terkait antara warga mengenai pemberitaan media massa itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan apa yang tiga hal yang diceritakan. Isu yang ada di media massa itu apa? Yang ada internal itu, masalah internal. Itu masalah internal antara warga. Jadi Kaico itu pemimpin itu mau menyelesaikan. Nggak ada urusan dengan perkumpulan, ganti nama, tidak ada. Bukan itu tujuannya. Yang janggal selanjutnya yang menjadi catatan mengenai penggunaan akta nomor 8. Jadi terdakwa tidak pernah menggunakan akta itu di Mabes Polri. Mabes Polri, polisi penyidik yang tanya, ada nggak? Karena ditanya itu, ya silakan kalau memang dibutuhkan dikasih, tapi bukan terdakwa menggunakan akta itu awal sama sekali. Pak, tadi kan berkutat pada akta nomor 6 dan akta nomor 7 yang dibuat pada hari yang 16-17 dibuat pada hari yang sama ya. Iya. Itu apa sih yang menjadi kecurigaan dari pihak terhadap akta itu apa? Jadi bukan kecurigaan, tapi fakta. Bahkan tadi kan pertanyaan itu kan fakta 16-17. Faktanya akta 16 itu kan tidak dihadiri oleh terdakwa sebagai salah satu pendiri. Dia tidak pernah diundang, tidak pernah dipanggil untuk menghadiri perubahan akta itu. Jadi mau bagaimana? Tadi kesimpulannya bahwa pengunduran diri Kaico itu tidak dipaksakan. Bukan dipaksakan, tidak benar, tidak pernah terjadi. Kan tadi kan kalimatnya dia tidak pernah hadir. Problemnya kan diusulkan untuk mengundurkan diri. Itu usulan. Kalau perkumpulan itu merubah nama pembinaan mental karate itu dihapus. Berarti tidak sesuai dengan ADART ya Pak ya? Keputusan yang sudah dilakukan dari Notulen itu sudah menjadi keputusan atau masih? Oh belum, karena yang diminta Kaico itu mereka harus merubah nama perguruan kan belum terjadi. Oh berarti dari 3 poin itu belum dilaksanakan Pak ya? Belum, tidak baru ada. Setelah itu Kaico mengundurkan diri. Iya, kalau nama itu sudah berubah, tidak ada nama PMK lagi di pengurus perkumpulan, Kaico akan mengundurkan diri. Tidak. Sikap yang diambil oleh terdakwa, artinya dia akan mengundurkan diri kalau perkumpulan namanya berubah. Itu sikap bukan namanya berubah. Perkumpulan itu mengganti nama pembinaan mental karate, tidak ada di dalam perkumpulan. Nah, ya itu berarti sikapnya dia akan mengundurkan diri. Iya, kalau itu sudah dilakukan. Kalau itu pengertian BA-nya juga seperti itu. Penjelasan BA dari terdakwa itu juga seperti itu. Artinya tidak berdiri sendiri seperti yang disampaikan. Artinya berkelanjutan. Betul. Kalau tidak ada perubahan akta mengenai nama PMK, berarti dia tidak mengundurkan diri kan? Itu. Pak, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Ada tentang kerugian yang juga tadi ditanyakan sama tim ya. Iya. Bisa dijelaskan. Jadi kerugian itu kalau menurut bukti ada 32 penerbangan yang atas nama saksi tadi itu cuma 2. Sedangkan 30 itu atas nama siapa namanya? Sriwijaya. Itu urusan apa? Kami sudah cek ke Mabes Polri, tidak lebih dari 1 kali mereka datang. Jadi 30 kali datang itu mau ngapain? Itu terjadi durasinya mulai tahun berapa, tanggal berapa sampai tahun berapa? Saya nggak ingat. Tetapi terakhir tadi saksi sudah mengatakan bahwa itu kerugian dia, bukan kerugian perkumpulan. Padahal kan dia bilang, dia kan melaporkan itu kan karena kerugian yang dialami oleh perkumpulan. Dia bilang itu kerugian dia semua. Pribadi. Siapa?